Shalom alaihim. Tuhan baik, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, seringkali kita tidak sadar yang serius di mata Tuhan seringkali tidak serius bagi kita. Yang bernilai di mata Tuhan seringkali tidak bernilai di mata kita. Akhirnya ada seperti miss di sana. Ada sesuatu yang salah karena ketidaksinambungan pikiran dan perasaan Kristus kepada kita semua. Ini penting sekali. Maka tema kita hari ini kuasa dan pribadi Yesus. Ulangi. Kuasa dan pribadi Yesus. Ulangi. Tahukah Anda kuasa dan pribadi Yesus itu beda? Kuasa dan pribadi Yesus itu beda. Tahap berikutnya, kuasa dan pribadi Yesus itu beda, tetapi tidak boleh dipisahkan. Kuasa dan pribadi Yesus itu beda, tetapi tidak boleh dipisahkan. Mayoritas orang Kristen memisahkannya. Ini masalah. Saya ulangi, mayoritas orang Kristen memisahkannya. Saya khotbah di Amerika, khotbah di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia. Sedih rasanya. Jujurlah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Orang Kristen lebih suka kuasa Yesus atau pribadinya? Rata-rata orang suka kuasanya. Kurang suka pribadinya. Ini yang mengerikan tanpa sadar. Mana orang yang lebih kagum? Catat baik-baik. Mana orang lebih kagum? Melihat mayat di rumah duka didoakan bangkit, daripada melihat seorang istri tunduk pada suami. Mana orang lebih kagum? Lebih kagum mayat bangkit, karena konsep nilainya belum benar. Catat baik-baik ini. Tuhan sayang sama Anda. Mana orang lebih kagum? Laut terbelah atau jemaat taat baca Alkitab tiap hari? Ini seringkali tanpa sadar, yang dikagumi dunia kita kagumi, yang dikagumi Tuhan tidak kita kagumi. Akhirnya kita lebih suka kuasanya daripada pribadinya. Sedih rasanya hati Tuhan. Ini penting sekali. Tolongkan tampilkan operator 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Yuk sama-sama kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini ayat mengandung nilai absolut, tidak relatif. Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi, yes, barang siapa tidak mengasihi, absolut tidak mengenal Allah. Sementara ini banyak orang menganggap tanda-tanda orang mengenal Allah setiap mendoakan orang sakit sembuh. Itu tidak gambaran mengenal Allah. Catat bebek. Mendoakan orang mati bangkit, itu tidak representatif mengenal Allah. Ini masalahnya Bapak Ibu. Sisi lain, saya sekolah tinggi-tinggi, saya doktor teologi. Doktor teologi pun gak jaminan mengenal Allah. Ini serius Bapak Ibu Saudara.
Sampai-sampai ada orang khotbah bagus, bernubuat bagus, mujizat bagus terjadi, tapi punya istri simpanan. Ngeri sekali. Ngeri sekali Bapak Ibu sekarang ini. Tampilkan operator Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Peka udah ribuan tahun yang lalu sudah Tuhan ingatkan. Yuk kita sama-sama baca Bapak Ibu. Bila perlu pakai nangis kita karena ini kenyataan. 1, 2, ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesat orang-orang pilihan juga. Ini kenyataan, dan ini dia tulis ribuan tahun yang lalu. Kalau Anda lebih kagum mayat bangkit daripada pelaku firman, Anda keliru memaknai kekristenan. Ini serius. Jangan ragu kuasa Tuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Yes. Jangan anti kesembuhan. Ulangi, 1, 2, ya. Yes. Tetapi sampai di situ saja nggak cukup. Rayakan, Yesus rayakan. Kalau orang sakit sembuh, mayat bangkit, buta celik, itu belum merayakan Yesus. Ini masalah. Itu belum merayakan Yesus. Ini masalahnya. Ayolah. Tuhan dengan sederhana mengucapkan sesuatu bagaimana merayakan Yesus. Sampai-sampai Anda nggak usah sekolah tinggi pun bisa melakukannya. Sampai-sampai orang sekolahnya tinggi-tinggi pun, pengkhotbah terkenal pun belum tentu bisa melakukannya. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Yesus ucapkan sampai orang sederhana pun, orang desa pun bisa merayakannya. Tapi sedihnya sampai orang terkenal, pejabat tinggi, konglomerat, pendeta yang banyak jumlah jemaatnya belum bisa merayakannya. Ini masalahnya Bapak Ibu. Pertama kita rayakan, Tuhan tahu. Tuhan langsung bicara sederhana. Jika satu orang saja bertobat, lanjut. Seisi surga bersorak-sorai. Kalau kita meninggalkan dosa dan kejahatan, meninggalkan ketidaktaatan, kita sedang merayakan Yesus. Apakah banyak orang bertobat? Maafkan, di kalangan gereja banyak orang gak bertobat. Tuhan sudah ingatkan jauh-jauh hari. Tampilkan operator Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Yuk sama-sama kita baca Bapak Ibu. Dengan rasa prihatin dan takut akan Tuhan. 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada maafkan saya Bapak Ibu, kira-kira ayat ini pasti digenapi gak? Ayo dong, kira-kira ayat ini pasti digenapi gak? Masalahnya pasti digenapi.
Malanglah kita kalau kita menggenapi yang 99. Malanglah kita kalau kita menggenapi yang 99. Catat baik-baik. Tuhan tidak selalu mengucapkan sesuatu dimulai dengan kata, aku berkata kepadamu. Tuhan tidak selalu. Tidak selalu. Kalau ada ayat firman Tuhan dimulai dengan kata, aku berkata kepadamu, maka kalimat berikutnya jangan lupa seumur hidup. Karena kalimat berikutnya itu prinsip sekali. Karena kalimat berikutnya itu pasti terjadi. Dan kalimat berikutnya itu absolut. Mulai kita bicara jumlah. Jumlah ekstrim. Jumlah pertama 1 orang. Jumlah kedua berapa orang? Jumlah kedua berapa orang? Ekstrim sekali Bapak Ibu. Ini bukan gertakan. Bukan 1:10. Bukan 1:25. Bukan 1:50. 1:99. Ekstrim sekali langsung. Karena Tuhan ngomong begini dalam kesedihan hatinya. Itu jumlah. Status. Ekstrim lagi. 1 orang ini Bapak Ibu statusnya orang apa? Orang berdosa. 99 ini statusnya orang apa Bapak Ibu jemaat sekalian? Orang benar. Ini masalahnya. Kenapa enggak gemetar baca ayat ini? Tahu Anda siapa orang benar ini? Ini sarkas. Artinya teguran Tuhan yang begitu serius. Orang benar itu siapa? Pendeta. Gembala. Ketua sinode. Pendeta terkenal. Banyak mujizat-mujizatnya. Orang-orang kaya yang suka menyumbang ke gereja. Karena orang kira bisa bernubuat, melakukan banyak mujizat. Pendeta terkenal menyumbangkan duit ke gereja. Itu representatif rohani. Salah. Ada yang hilang di sana. Gereja memerlukan nubuat. Pelayanan memerlukan mujizat-mujizat. Pelayanan memerlukan uang. Tetapi itu jangan penentu, jangan nilai. Karena banyak orang karena saya bisa khotbah, saya bisa rohani, menganggap rohani. Maafkan saya Bapak Ibu, tidak semua orang percaya bisa khotbah. Karena tidak semua orang percaya bisa khotbah, maka bisa khotbah itu tidak menentukan. Tidak semua orang percaya bisa bernubuat, sehingga bernubuat itu bukan representatif ukuran rohani. Tidak semua orang bisa mendoakan orang lumpuh berjalan. Tidak semua. Makanya mendoakan orang sakit sembuh tidak menentukan itu rohani atau tidak. Tidak menentukan. Tidak semua orang percaya harus bahasa roh. Catat baik-baik. Jangan ada di antara Anda anti bahasa roh. Alkitab mencatat ada bahasa roh. Tapi tidak semua orang percaya harus bahasa roh. Makanya bahasa roh pun tidak menentukan. Barang siapa tidak mengasihi
dia tidak mengenal Allah. Itu menentukan. Karena semua orang percaya harus mengasihi. Tidak semua orang percaya harus bernubuat. Tidak semua orang percaya harus khotbah. Tidak semua. Oh, semua orang percaya harus mengasihi. Beberapa pelayanan, di mana-mana saya pelayanan, sedih rasanya. Makin banyak pendeta cerai, pelayan Tuhan cerai. Ada apa ini? Pada lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Apakah itu kebetulan? Kagak. Tidak. Mana pernah Tuhan mengerjakan sesuatu yang kebetulan? Karena itu nilai. Karena itu tingkat kesulitan untuk pelaku firman. Yaitu starting point, titik awal di perkawinan. Itu tingkat kesulitan pelaku firman. Karena itu seumur hidup. Gampang sekali saya sabar sama istri orang. Ayolah. Makanya selalu saya bilang, kalau kalian mau lihat rohani saya, jangan waktu khotbah. Kalau kalian melihat rohani saya, jangan ketika saya mendoakan orang, ada waktu itu kaki kecil, didoakan bisa rata. Itu bukan, jangan di situ lihat rohani saya. Kalau kalian mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari. Jangan di gereja. Worship leader, singers, pemain musik, bagaimana kehidupan di rumahnya. Ketika pasanganmu maki, kau balas maki enggak? Ini penting sekali. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi, lembaga perkawinan. Makanya praktek mengasihi, setelah mengasihi Tuhan, mengasihi sama, terutama di perkawinan. Sesama itu perkawinan. Sekarang banyak orang mengorbankan, mengkhianati perkawinan. Ada apa Kristen ini? Nyesal dengan perkawinannya, kecewa dengan perkawinannya. Ada apa? Musuhan berikutnya sama menantunya, musuhan sama iparnya. Ada apa Kristen ini? Karena lebih suka kuasanya, lebih kagum lumpuh berjalan laut terbelah daripada pribadi Tuhan, mengasihi Tuhan. Hukum yang pertama dan terutama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap. Itulah hukum pertama dan terutama. Sekarang mulai hilang itu. Lebih hebat dalam perayaan, dalam ibadah, dalam ritual. Tanpa spiritual, kehidupan sehari-hari menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu bukan bicara cara. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran artinya hiduplah dalam kebenaran dalam pimpinan roh. Tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika kita khotbah kita rohani, ketika kita di rumah kita rohani, ketika kita jalan raya kita rohani, ketika difitnah kita tetap rohani, ketika mengalami ketidakadilan kita tetap rohani. Itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan cara. Ini serius. 99 orang tidak memerlukan pertobatan. Orang paling malang bukan gak sembuh. Ayo dong. Orang paling malang bukan sakitnya gak sembuh. Orang paling malang adalah orang yang tidak mengasihi. Orang paling malang bukan tidak sembuh. Orang paling malang mengkondisikan dirinya. Orang sekitarnya takut menegur dia. Dan ini sekarang dinikmati banyak pendeta-pendeta. Orang paling malang mengkondisikan dirinya. Orang takut menegur kesalahannya. Ini kerusakan serius. Maafkan saya, sederhana Bapak Ibu. Sederhana Bapak Ibu. Tangkap. Mana bapak-bapak lebih menikmati?
Kalau mau jawab dengan jujur silahkan. Mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Jangan ada dusta di antara kita. Kok nggak berani jujur jawab ya? Saya ulangi, mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Terima kasih untuk kejujurannya. Maafkan saya, kita belajar lebih jujur lagi. Kita belajar lebih jujur lagi. Bisa nggak istri orang mengenal saya seperti istri saya dalam mengenal saya? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya orang penipu yang bilang bisa. Hanya orang penipu yang bilang bisa. Sehebat-hebatnya istri orang mengenal saya, udah hebat kalau itu 1/10 daripada kemampuan istri saya dalam mengenal saya. Udah hebat itu kalau Anda mengenal saya 1/10 daripada kemampuan istri saya mengenal saya. Catat baik-baik. Supaya makin kita bongkar kemunafikan di akhir zaman ini. Jadi, kalau istri orang memuji saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Absolut tidak. Absolut tidak. Berarti kalau istri orang memuji saya, dia tidak mengenal saya, berarti pujiannya berbobot atau tidak? Enggak. Maafkan saya khotbah apa adanya walaupun enggak diundang lagi. Catat baik-baik ini. Enggak, hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Catat dong baik-baik. Makanya bapak-bapak, saya peringatkan Anda, kalau istri orang memuji kita, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Jangan kiri, nanti ada garis. Kanan lagi, perbodan nggak boleh masuk. Perbodan nggak, jangan kiri, ada garis nanti. Masih ada tersisa. Perbodan nggak. Kalau ada Pak Ridwan, jujur Pak Ridwan, saya suka sekali itu Bapak. Bapak itu luar biasa. Enggak, stop. Tidak, Anda jangan ngomong saya luar biasa. Kalau biasa di luar mungkin. Kalau luar biasa enggak. Tuhan yang luar biasa. Saya orang biasa di tangan Tuhan yang luar biasa. Tidak pernah saya luar biasa. Kena virus pun saya bisa mati. Virus itu begitu kecilnya, saking kecilnya, itu pun saya bisa mati. Setiap pujian istri orang saya mentahkan langsung. Halo, tidak ada manusia di bumi ini. Saya ulangi, tidak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Gak ada. Gak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Gak ada. Adik kakak saya pun gak punya kemampuan mengenal saya sehebat istri saya dalam mengenal saya. Gak punya kemampuan. Berarti kalau istri saya menegur saya, berangkat mengenal saya atau tidak? Kok sunyi senyap? Istri saya menegur saya berangkat dari mengenal saya. Bodoh banget saya tidak menikmati teguran istri saya. Jangan senang dulu ibu-ibu, sama juga kau ibu-ibu. Kalau kau lebih menikmati teguran, lebih menikmati pujian suami orang daripada teguran suamimu, kau masih belum mengenal Tuhan. Biarpun kau bisa menyembah, biarpun kau bisa khotbah, karena penyembahan khotbah tidak representatif mengenal Tuhan. Tangkap, saya punya handphone mereknya Oppo. Kalau rusak, paling cocok saya bawa ke bengkel sepeda enggak? Enggak. Dia tidak mengenal. Dia tidak mengenal. Ada
3 reparasi handphone. Yang satu merek Samsung, iPhone, dan Oppo. Saya bawa kemana? Kenapa? Karena dia mengenal. Kenapa Tuhan bilang istri itu penolong? Dia mengenal Tuhan gak sembarangan ngomong. Cintailah pribadi dia, pribadi Tuhan. Kalau kita mencintai pribadinya, taati perintahnya. Istri itu penolong. Kenapa? Dia paling mengenal kamu. Kok ada bapak-bapak curhat sama istri orang? Kok ada ibu-ibu curhat sama suami orang? Itu bisa terjadi kalau Anda sudah buntu dan Anda curhat enggak kepada sembarang orang. Orang yang sungguh-sungguh teruji tahunan waktu, dia memang fokus dalam mencintai Tuhan dan kekudusan, bukan sekedar mujizat. Tuhan bilang istri itu penolong. Tidak ada pasangan kita yang tidak mengenal kita dengan segala kekanak-kanakan kita. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di situ. Disinilah pentingnya kasihlah Allahmu dengan segenap, baru mulai kasihlah sesamamu, starting point seperti dirimu sendiri. Setelah diri kita menjadi diri sendiri, pasangan kita juga diri kita sendiri. Sakit kanker nggak sembuh, nggak malang. Nggak bisa mengasihi istri, nggak bisa tunduk pada suami, malang. Catat bebek. Catat bebek. Sakit kanker nggak sembuh, nggak malang. Nggak bisa tunduk pada suami Anda ibu-ibu, nggak bisa ada mengasihi istri bapak-bapak, malanglah hidupmu. Ini masalahnya, karena kita harus fokus mencintai pribadi Yesus. Di mana kita mencintai pribadi Yesus? Tampilkan operator. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca. 1, 2, iya. Jikalau kamu mengasihi aku, catat, puncak kekristenan bukan jadi pengkhotbah terkenal. Puncak kekristenan bukan jemaatnya ratusan ribu. Stoplah nilai-nilai yang kagumi dunia ini. Stoplah, bukan, dan bukan. Jangan kagumi gembala jemaatnya ratusan ribu. Itu blunder. Mega church itu blunder. Catat baik-baik. Mega church itu blunder. Catat baik-baik. Semuanya itu bicara kuantitas, kualitas dikorbankan, absolutely. Semuanya itu bicara jumlah, bukan mutu. Yesus mampu memuridkan murid 200.000 orang, mampu. Kenapa dia 12 orang? Supaya itu bagian pembelajaran bagi pengikut dia. Kita mengutamakan kualitas yang berdampak jangka panjang, legacy, warisan yang benar. Kalau aku melayani jemaat bagus, ketika aku meninggal mundur, berarti saya kondisikan jemaat itu mengandalkan saya. Saya kondisikan jemaat itu mengandalkan saya. Kalau saya melayani bagus, ketika saya meninggal, jemaat itu tetap semangat ikut Tuhan. Itu legacy. Keberhasilan seorang hamba Tuhan, lihat waktu dia mati. Setelah dia mati, what next? Apa berikutnya? Bukan waktu dia hidup. Karena banyak sekarang pendeta di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia mengkondisikan jemaat itu mengandalkan dia. Dan kita pendeta menikmati orang mengandalkan kita. Karena kita menikmati, kita dikagumi. Ini blunder. Keberhasilan rohani seseorang ketika dia meninggal, yang dilayaninya tetap rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Itulah yang terjadi. 12 murid Yesus, 1 gugur, 11 tetap menyala-nyala. Suka nggak suka, langsung nggak langsung, Injil itu sampai ke kita dari yang 11. Karena bicara, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak ada ukuran rohani yang terbaik selain mengasihi Tuhan. Fokusnya menuruti perintah Tuhan. Pelaku-pelaku firman. Karena melakukan firman itu mengasihi Tuhan, maka fokus kita setelah kuasa yaitu pribadinya. Nama itu yang memikat hati itu jangan sekedar dinyanyikan, dipraktekkan dengan taat pada firman Tuhan. Karena dengan kabar Tuhan Yesus dirayakan, pertama kalau bertobat, kedua kalau pelaku firman. Orang yang berbahagia bukan orang yang jemaatnya banyak. Orang yang berbahagia bukan orang yang banyak mujizat-mujizatnya. Apalagi orang yang sangat dikagumi banyak orang. Itu ngawur. Jangan pernah nikmati dikagumi orang. Itu menipu. Tapi nikmatilah orang yang kita layani mengagumi Tuhan. Itu sehat. Itu sehat. Supaya jemaat yang kita layani itu memang terpikat sama Tuhan. Yesus adalah gembalaku. Mazmur 23 yang terjemahannya kurang pas. Tuhan adalah gembalaku. Bukan takkan kekurangan aku bahasa aslinya. Tuhan adalah gembalaku. Aku gak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Aku gak perlu apa-apa lagi. Sehingga cincin, merek handphone, jam tangan, merek mobil tidak menambah nilai saya. Karena Yesus yang besar cukup bagiku. Itu nyanyian bagus sekali tadi. Cukup bagiku. Gak perlu ditambah-tambah benda-benda untuk aku dikagumi orang. Ngapain? Tapi banyak sekarang pendeta-pendeta merasa berhasil karena dia punya jet pribadi. Itu bukan nilai. Punya mobil sekian miliar. Kok sama dengan dunia ini? Kenapa nggak belajar? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Yang secukupnya, rumah secukupnya, mobil secukupnya. Nggak perlu berlebihan. Kata Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Bukan penekanan di situ. Tapi sukacita, ucapan syukur kita, damai sejahtera kita sungguh berlimpah-limpah. Sampai Paulus dan Silas disiksa tetap memuji nama Tuhan. Itu orang berlimpah-limpah. Sekarang pendeta terkenal harus ada bodyguard. Ada apa ini? Ada apa ini Bapak Ibu? Tuhan bilang orang yang takut akan Tuhan dikawal malaikat berkemah sekitar kita. Ada malaikat di sini. Kenapa harus perlu bodyguard? Kenapa harus ada tukang pukul sekitar kita? Ada apa? Mempertontonkan yang bodoh-bodoh sekarang terjadi. Sayangnya itu pendeta-pendeta terkenal. Ada apa? Nangis Tuhan hari-hari ini. Nangis Tuhan hari-hari ini. Karena salah, keliru memaknai nilai yang sesungguhnya. Catat baik-baik, catat baik-baik. Orang lebih suka orang sakit datang ke Tuhan Yesus selalu mengejar kesembuhan, bukan pertobatan. Dan itu difasilitasi pendeta-pendeta. Sakit sembuh, haleluya, sakit sembuh. Bertobat enggak mereka? Karena sakit sembuh, nggak ada perayaan kepada rayakan Yesus. Nggak ada dirayakan dengan sakit sembuh. Kalau kita sakit sembuh, kau yang dirayakan, kau yang senang, Tuhan belum. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Kesembuhan hanya jembatan, jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. 10 orang sakit kusta, hanya satu yang menyenangkan Tuhan. Karena jika satu orang saja bertobat, sisi surga bersorak-sorai. 9 yang sembuh, Tuhan sedih. Rayakan Yesus, rayakan. Jangan pernah berdiam dengan dosa. Catat bebek. Rayakan Yesus, rayakan. Jangan pernah berdiam dengan dosa. Apapun namanya itu. Apa itu dosa? Tidak taat. Ketidaktaatan itu menyakiti Tuhan. Karena tidak taat pada firman, berbobot sekali hidup kita berkata, kau bukan Tuanku. Ketidaktaatan adalah penyangkalan Yesus Tuhan.
Catat baik. Sebenarnya ketaatan adalah statement hidup yang berbobot kita mengakui Tuhan. Makanya orang yang berbahagia setelah bertobat, arti bertobat, aku tidak berpihak kepada ketidaktaatan, aku tidak berpihak kepada dosa dan kejahatan. Arti taat, aku berpihak kepada Tuhan, aku taati Dia. Makanya orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Maka setiap jemaat yang sakit sembuh, tuntun bertobat. Jangan pernah merasa dipakai Tuhan kesembuhan-kesembuhan tanpa menuntun dia bertobat. Tampilkan operator 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Supaya kuasa Kristus yang menyembuhkan, kita arahkan dia mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Setelah kuasa harus pribadinya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Apakah kanker? Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Apakah kau lumpuh? Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Apakah usahamu rusak? Sebab duka cita daripada Allah. Apakah rumahmu lagi konflik dan berantakan? Sebab duka cita menurut kehendak Allah harus menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Bukan harus mendatangkan kesembuhan. Bukan harus, yang harus itu mendatangkan pertobatan, bukan kesembuhan. Jangan gagal fokus. Loh bisa sembuh? Loh bisa. Dalam plan saya tahun ini, saya 45 tahun jadi hamba Tuhan, banyak mujizat kesembuhan. Tetapi malanglah kalau kesembuhan tidak mendatangkan, menghasilkan pertobatan. Malanglah kesembuhan tidak menghasilkan pertobatan. Karena kesembuhan itu kuasa Tuhan, pertobatan itu berdamai dengan Allah, supaya belajar jadi murid Kristus, mengasihi Allah pribadi. Kuasa harus dilanjutkan kepada pribadinya. Kalau kuasa nggak dilanjutkan pribadinya, Tuhan itu objek. Tuhan itu babu kita, kita tuannya. Maka harus lanjutkan pribadi, harus jadi murid Kristus, mengenal ajaran yang benar dan sehat, yang fokusnya harus jadi pelaku-pelaku firman, karena pelaku-pelaku firman yang bisa membuat mujizat yang menyenangkan hati Tuhan. Tampilkan 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Jangan selewengkan firman selain 2 Timotius 3 ayat 16. Karena ini Tuhan dirayakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya firman Tuhan. Bahasa aslinya nggak ada kata memang. Bahasa aslinya langsung bermanfaat. Pertama, firman itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, puncaknya untuk mendidik kita dalam kebenaran. Kalau enggak itu golnya, Anda dan saya sedang menghina firman. Ini penting sekali. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan puncaknya kebenaran. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Beda itu. Khotbah yang benar bisa sekedar karunia. Khotbah yang benar bisa sekedar keterampilan. Khotbah yang benar bisa nggak ada kaitan dengan kelakuan. Tapi kalau jadi suami yang benar, itu pasti kelakuan. Catat baik-baik. Maka firman itu jangan fokus sekedar kesembuhan. Lama-lama itu nggak merayakan Tuhan, menyakiti Tuhan. Firman itu harus fungsinya mengajar, mengatakan kesalahan, supaya kita mau bertobat, supaya kita diperbaiki kelakuan. Kita pelaku firman Tuhan, dididik kita dalam kebenaran. Itu fungsi firman Tuhan yang benar. Buka Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kalau fokus firman sekedar sembuh, bukan merubah kelakuan, lama-lama kita meremehkan firman, menyakiti Tuhan. Kalau fokus firman sekedar mujizat-mujizat, bukan mujizat yang dipikirkan Kristus, yaitu bertobat dan pelaku firman, kita akan meremehkan firman.
Gak heran Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Gak heran Tuhan berkata, Tuhan melihat satu orang berdosa bertobat lebih sukacita daripada orang benar yang gak memerlukan pertobatan. Karena firman selalu diarahkan kepada mujizat, bukan kepada pertobatan, bukan jadikan hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Keliru. Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Ini Alkitab. Siapa berpegang pada perintah, bagian penutup Bapak Ibu tangkap. Siapa berpegang pada perintah, tangkap. Alkitab kita di banyak bagian. Banyak bagian Alkitab kita ini. Tetapi secara etika praktis Alkitab kita dibagi dua bagian. Jangan lupa seumur hidup. Secara etika praktis dalam kehidupan sehari-hari, Alkitab kita dibagi dua bagian. Perintah dan janji. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu perintah. Itu yang harus dipegang. Makanya semuanya ditambahkan, itu janji, itu mengikuti. Sekarang gereja-gereja lebih suka janji-janji Tuhan, berpegang pada janji Tuhan daripada berpegang perintah Tuhan. Tanpa sadar sentrisnya diri kita. Karena janji Tuhan itu berfokus kesenangan kita, perintah Tuhan itu berfokus kepada kesenangan Tuhan. Kita sedang merayakan Yesus kalau kita fokusnya pegang pada perintah, janji ngikutin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Berpegang pada perintah Bapak Ibu, bukan janji. Orang seringkali gak sadar sentrisnya diri kita. Saya ulangi, saya punya supir, begitu khotbah di Bank Indonesia, parkir, turun, saya langsung panggil dia, Mas ini Mas, ambil kemoceng sebelum kau duduk sama teman-temanmu, sebelum kau makan siang, ambil kemoceng, kebaskan debu bodi luar ini. Bodi luar ini paling kuat 10 menit. Setiap kali kamu mengantar berhenti, langsung ambil kemoceng, kebaskan. Kebaskan debu bodi luar mobil ini. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya, tangkap dong. Kenapa Tuhan bilang harus kita pegang perintah? Karena itu bicara kesukaan Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Kalau kita pegang perintah dan kita lakukan, yang kita lakukan perintah bukan janji. Janji itu domain Allah, Dia yang melakukan. Ayo perhatikan, setelah kuasa pribadinya kenali dan kasihi. Setelah dia lakukan itu saya bilang, nah kalau kau konsisten setiap kali kau ngantar saya, kalau kau konsisten ambil kemoceng kebaskan debu ini, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan dia? Kejahatan orang Kristen fokus janji Tuhan. Karena kita mengendaki dia selalu menyenangkan kita. Akhirnya Tuhan objek, Tuhan babu kita, kita tuannya. Tanpa sadar, padahal Tuhan bilang orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Apa itu? Perintah. Di situ kita bukan saja percaya kuasanya, kita mengasihi pribadinya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku, engkau menuruti segala perintahku. Mari pegang kebenaran firman ini. Taat jangan pernah korbankan sekalipun kita menderita. Taat jangan korbankan sekalipun kita mati.
Itu Kristen yang benar. Supaya kita nggak hanya percaya kuasanya. Kuasanya sampai dia bangkit. Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa, sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Kuasanya luar biasa, mengalahkan maut. Kita percaya, starting point kuasanya. Saya sakit jantung yang parah, yang Tuhan tolong. 6 bulan 23 hari opname, gak ada harapan hidup. Saya ditolong oleh Tuhan, saya menikmati kuasanya. Tetapi Tuhan jadi objek kalau saya gak meninggalkan dosa saya. Tuhan jadi objek kalau saya tidak fokus pada pelaku firman, dasar daripada mencintai pribadinya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintahku, maka gereja-gereja, orang percaya jangan pernah tidak memerlukan pertobatan seumur hidup. Tidak pernah memerlukan pertobatan seumur hidup. Kadang-kadang ada dosa kita yang tanpa kita sadari. Saya pernah alami. Ketika gereja pulang, saya salam-salam jemaat. Ekor mata saya lihat ada teman saya 40 tahun gak ketemu. Begitu saya salam jemaat, saya gak lihat jemaat. Saya bilang, apa kabar? Sambil saya salam. Tanpa sadar saya menyakiti hati dia. Bapak itu gak mau ke gereja lagi. Saya gak ngerti. Saya kunjungi menghindar. Beberapa tahun kemudian ketemu. Kemudian baru istrinya bilang, suami saya sakit hati. Lu kenapa? Bapak, aduh saya sedih rasanya. Ampun saya minta maaf, saya minta ampun. Tuhan ampuni. Kadang-kala ada dosa yang gak kusadari Tuhan. Jangan sampai seumur hidup kita tidak memerlukan pertobatan Bapak Ibu. Jangan. Dan mulai dalam perkawinan, fasilitasi sama istri, sama suami, sama anak menantu. Tolong tegur saya kalau saya salah. Tetap fasilitasi. Kondisikan diri kita siap ditegur. Itu mujizat. Jangan pernah nikmati orang takut menegur kita. Ada pendeta sekarang ditegur dia marah. Jangan tegur, ini urusan saya sama Tuhan. Ini mengerikan. Kalau sampai Tuhan memakai manusia menegur kita, itu karena Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan langsung tegur, kau mati. Ada apa Kristen sekarang ini? Kok gak menikmati teguran? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi, supaya kita mau bertobat. Berikutnya, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bangkit berdiri, kita buka Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dimulai dengan perkawinan suami istri, orang tua dan anak, dengan menantu dengan mertua, dengan ipar, dengan tetangga, dengan teman anggota tubuh Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, mujizat terjadi, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena kita enggak terlalu fokus kepada kuasanya, juga pribadinya. Bukan hanya kuasanya, pribadinya, yaitu pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Itu pribadi. Apa itu? Ayat 6. Akrab sangkal diri. Kesembuhan bukan ciri utama ajaran Kristen. Sangkal diri adalah ciri utama ajaran Kristen. Yang walaupun dalam rupa Allah, gak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mujizat yang indah dalam kekristenan bukan bisa khotbah, bukan bisa bernubuat, tetapi bisa terus belajar rendah hati. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kristen itu mulai di rumah tangga rendah hati, lemah lembut. Itu bukti kita belajar sama Yesus. Kalau enggak begitu berarti kita enggak pernah belajar sama Yesus. Ini penting. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Makin sulit militan rendah hati ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan yang adalah raja dan segala raja yang kita peringati dalam Jumat Agung, dia mau jadi manusia dalam kita rayakan Natal. Dia mau menderita di kayu salib. Sangkal diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat terakhir ayat 8. Ini dia puncak. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puncak kekristenan. Anda bisa khotbah nggak bisa khotbah, Anda pendeta terkenal nggak terkenal, masa bodoh bukan itu utama. Tapi kita bisa taat, fokusnya pada perintah Tuhan, taat sampai mati. Bahkan mati yang paling menyakitkan sekalipun itu diikuti oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, Paulus, dan hamba-hamba Tuhan yang sangat menyenangkan Tuhan, yang sudah lebih dahulu mendahului kita. Taat sampai mati, itu menunjukkan teruji kita mencintai Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu, katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah, amin, pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan, pakai Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pulanglah dari tempat ini, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Cara mengasihi Dia, fokus pada perintahnya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kenapa suami mengasihi istri bagaimanapun kelakuan istrinya? Kenapa istri tetap tunduk pada suami bagaimanapun kelakuan suaminya? Kenapa anak-anak tetap menghormati orang tua bagaimanapun orang tuanya? Karena menyimpulkan dia mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengasihi musuh? Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena kita simpulkan kerohanian benar, kita sedang mengasihi Tuhan. Kenapa kita membaca Alkitab tiap hari? Kenapa kita membawakan persembahan perpuluhan? Kenapa kita suka menolong pelayanan sebanyak-banyaknya jiwa dimenangkan? Karena gambaran kita mengasihi Tuhan. Jangan pernah berjasa dengan semuanya itu.
Itu dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Fokuskanlah pada pelaku-pelaku firman. Dengan hormat, hambanya Bu Nani mendoakan kita semua. Yuk kita berdoa saat ini, kita menyenaikan doa-doa syafaat. Tapi sebelumnya biarlah masing-masing saat ini merenungkan firman Tuhan dan mengoreksi akan hidup kita. Dan satu hal, biarlah kita mengerti dan bertobat. Jikalau prinsip pikiran kita salah di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau kami seringkali salah dan lebih mengutamakan perkara-perkara yang kami lihat, tapi kami tidak mengutamakan apa yang ada di dalam batin dan hidup kami, Tuhan. Saat ini biarlah Kau beri roh kemampuan, Tuhan Roh Kudus, Engkau tolong kami. Engkau sadarkan dalam hidup kami untuk mengutamakan Engkau dan mentaati firman-Mu lebih daripada segala sesuatu perkara-perkara jasmani kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Ini juga waktunya Tuhan, kami mau berdoa untuk sebentar sore. Kami mau masuk dalam ibadah raya. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Engkau yang akan mempersiapkan para pelayan-Mu Tuhan. Terutama dalam pelayanan mimbar ini. Mimbar ini kudus Tuhan. Biarlah semua pelayan-pelayan yang akan bertugas di mimbar ini, buat mereka mempersiapkan diri, mengerti siapa yang dilayani. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, supaya mereka mempersiapkan diri, membereskan dan mengebaskan akan semua yang menjadi kekurangan mereka, dan mempersilakan Engkau untuk memakai setiap anak-anak-Mu secara maksimal. Kami juga berdoa untuk para penari, semua petugas sound, multimedia seluruhnya Tuhan. Para anak-anak-Mu yang menjadi asyur, semua Tuhan, guru kebaktian anak-anak, semua Engkau yang akan terus berbicara pada waktu-waktu ini untuk mereka mempersiapkan diri melayani Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan benar tertanam di tanah yang baik dan subur, sehingga begitu benih ini masuk, langsung benih ini mulai bergerak dalam kehidupan mereka, bertumbuh bahkan berbuah. Inilah kerinduan kami. Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara untuk kebaktian sebentar sore. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Ridman. Kau banyak berbicara Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang akan terus mempersiapkan dalam menyampaikan, menjadi saluran berkat buat kami sebentar sore. Terima kasih untuk kasih setia-Mu.
Bapa, kami tetap mau berdoa buat lawatan Tuhan, lawatan jiwa-jiwa. Kami sangat merindukan Tuhan di akhir zaman ini. Lawatan jiwa-jiwa terjadi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Tuhan, lawatlah bangsa kami dengan lawatan yang daripadamu. Roh pertobatan, penginjilan benar-benar terjadi. Lawatan jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan. Kami juga berdoa untuk seluruh di 5 benua Tuhan. Lakukan lawatan Tuhan pada akhir zaman ini. Sampai kuato yang kau lakukan mencapai Tuhan. Bahwa engkau sangat merindukan tidak ada satupun yang tidak diselamatkan. Kami sangat merindukan ini terjadi Tuhan. Lawatan terjadi. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang saat ini sedang dikirim untuk seluruh pulau-pulau di Indonesia. Yang dikirim untuk ke benua-benua. Bapak berkati mereka. Biar mereka fokus Tuhan untuk jiwa-jiwa. Bukan untuk jalan-jalan. Buat mereka mengerti maksud dan tujuan mereka dikirim untuk lawatan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau tahu akan keadaan resesi saat ini. Engkau tahu akan keadaan perekonomian saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan akan kegoncangan-kegoncangan yang terjadi. Kami minta di dalam namamu. Dimanapun anak-anakmu berada, Engkau yang akan memberikan roh perlindungan, kecukupan dalam segala perkara. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya. Kami berdoa untuk kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Bapak, berikan kepada mereka Tuhan roh yang takut kepadamu untuk dapat melakukan dan menjalankan tugasnya seperti yang Engkau mau. Bapak, kami minta damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami berdoa bukan buat oknum-oknum yang saat-saat ini ingin memecah belahkan Indonesia. Kami doakan Tuhan, beri roh pertobatan buat mereka, beri roh kesadaran buat mereka Tuhan. Apa yang mereka rencanakan hanya untuk memecah belahkan dan menghancurkan bangsa ini. Bapa, ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Setiap kali kami rindu Tuhan, jangan tinggalkan Indonesia. Terima kasih untuk kasih setiamu. Seluruh bencana alam yang Kau izinkan terjadi, kami minta dimanapun anak-anakmu berada, Engkau sanggup melindungi dan meluputkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini kami minta di dalam namamu, kami butuh kekuatan, kami butuh kesehatan yang daripadamu. Berikan kepada kami daya tahan tubuh. Kami dapat melakukan bagian kami sampai garis akhir. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami pulang dari tempat ini ada perkara-perkara yang ajaib Engkau akan lakukan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, setiap hari kita jangan lupa untuk melakukan pengurapan dalam hidup kami. Karena kami tahu minyak urapan ini bukan merupakan suatu kebiasaan, tapi belajar akan firman Tuhan. Saat Daud diurapi, maka roh Tuhan memimpin akan Daud. Kami percaya Tuhan, biarlah minyak urapan ini
menguasai akan seluruh hidup kami. Sepanjang hari ini kami mohon pimpinan yang daripadamu. Mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, bibir mulut kami, Engkau yang akan memimpin dalam setiap pembicaraan. Jagai hati kami Tuhan untuk tetap taat dan takut kepadamu. Engkau tahu seluruh keberatan yang ada dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan semua kelemahan dalam hidup kami. Kami mohon Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menghancurkannya. Bapak, kami tahu hari ini kami akan memakai tangan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami. Kami akan memakai kaki kami Tuhan untuk berjalan sepanjang hari ini. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, pimpin apa yang akan kami kerjakan. Pimpin perjalanan kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan hari ini adalah ada dalam pimpinan. Layakan kami menerima jatah yang Engkau berikan buat kami. Berkati perjalanan kaki kami untuk tidak tersandung Tuhan. Biar perjalanan hari ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah hari ini Tuhan adalah hari kemenangan buat kami. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Jangan lupa sebentar sore ada ibadah jam 6 sore.